Bapak Ibu, akhir Desember yang lalu saya menemukan bahwa air di mesin cuci saya tiba-tiba menjadi kecil sekali. Dan setiap kali mesin berjalan beberapa menit, kemudian mesin akan berhenti padahal proses cuci belum selesai. Saya berusaha untuk mencari penyebabnya. Pikir saya, mungkin selang air yang menghubungkannya ada masalah. Tapi pada saat saya mengeceknya, justru air yang keluar dari keran air itu begitu deras. Tetapi tetap saja, begitu dipasangkan ke mesin, air kembali mengalir dengan kecil. Saya mulai berputus asa setelah 2 minggu, mesin itu terus dalam keadaan dan kondisi yang demikian. Sampai terakhir di awal Januari itu, saya meminta suami saya untuk mencarikan tukang servis dan saya sudah berketetapan hati. Jikalau mesin ini tetap tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka saya sudah berencana untuk menggantikannya dengan yang baru. Tetapi pagi itu Bapak Ibu sekalian, suami saya mulai mengotak-atik mesin itu. Dan tahukah apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata dia menemukan penyebabnya. Sebuah filter air yang sangat kecil ternyata ada di sambungan antara pipa sebelum masuk ke mesin. Bapak Ibu bisa perhatikan sendiri. Pantaslah air tidak bisa mengalir oleh karena kotoran yang begitu banyak yang menumpuk memenuhi seluruh bagian filter. Saya yakin bahwa filter ini tertutupi oleh kotoran bukan dari 1-2 kali kotoran yang lewat, tetapi setelah melewati waktu demi waktu yang panjang selama bertahun-tahun lamanya. Kotoran yang mungkin sebelumnya hanya kecil sekali, lama-kelamaan menjadi menumpuk dan terakhir menutupi seluruh filter dan fungsi mesin pun terhenti. Bapak Ibu, kejadian ini langsung mengingatkan saya betapa dosa demi dosa yang kita izinkan hadir dalam hidup kita. Mungkin awal-awalnya adalah dosa yang begitu kecil, dosa yang bahkan tidak diketahui oleh orang lain, bahkan oleh pasangan kita. Sebuah pertemuan yang terjadi di udara lewat media sosial antara kita dengan teman lama kita. Mungkin itu adalah mantan pacar kita. Dan pembicaraan yang diawali dengan etiket baik untuk bersilaturahmi ternyata semakin mendalam, menjadi pembicaraan yang semakin intens dan dalam. Sehingga tidak heran banyak sekali perselingkuhan yang terjadi oleh karena hal-hal yang seperti ini. Yang sebenarnya bukan dimulai dari sesuatu yang besar Bapak Ibu, tetapi justru dari hal-hal yang sangat sederhana. Dosa demi dosa yang kita lakukan lama-kelamaan akan menyumbat hati nurani kita dan mematikan fungsi hidup kita. Alkitab mengatakan dosa adalah sebuah kekejian di hadapan Tuhan dan bahwa Allah membenci dosa. Karena dengan dosa, manusia tidak mungkin bisa mendekati Allah yang hidup. Sehebat-hebatnya kita merencanakan hidup kita agar tidak berdosa dan melakukan yang namanya kebaikan. Pada satu titik kita akan menemui kenyataan bahwa ternyata tetap di antara kebaikan dan dosa yang kita lakukan, tetaplah lebih banyak kejahatan yang dilakukan oleh diri kita. Ada satu perkataan yang saya ingat terus Bapak Ibu sekalian. Perkataan ini berbunyi seperti ini. Apa sih yang membedakan kita dengan para narapidana yang ada di dalam penjara? Yang membedakan hanyalah satu Bapak Ibu sekalian, yaitu bahwa mereka sudah melakukan dosa itu di dalam tindakan mereka. Sedangkan kita mungkin masih melakukannya di dalam pikiran kita. Betapa mengerikannya pikiran manusia. Setiap kita terus berdosa tanpa kita sadari. Bahkan di saat kita diperlakukan dengan tidak adil, kita mungkin tidak membalas karena yang melakukannya adalah atasan kita atau orang tua kita. Tetapi kita menyimpan kepahitan itu dalam hati kita. Bahkan percakapan dalam diri yang terjadi dalam diri kita begitu kuat, bahwa sesungguhnya kita membenci dia. Bahwa kalau kita bisa membalas, kita ingin melakukan yang lebih jahat untuk menunjukkan kepadanya betapa kita sudah tersakiti. Bapak Ibu, Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut, adalah kematian. Apa arti kematian di sini? Kematian di sini menunjukkan bahwa kita bukan hanya akan mengalami kematian secara tubuh jasmani kita, yaitu kematian pertama kita. Tetapi kita juga akan mengalami kematian secara roh kita,
yaitu kematian kedua kita. Kematian secara tubuh kita mengerti bahwa tubuh kita tidak akan berfungsi lagi secara total. Jantung kita tidak lagi akan memompa darah ke seluruh tubuh. Paru-paru kita tidak lagi bekerja, begitu juga dengan fungsi anggota tubuh yang lain. Kemudian tubuh kita akan membusuk setelah melalui proses waktu dan kemudian kita binasa. Tetapi kematian yang kedua sangatlah berbeda, Bapak Ibu sekalian. Di sini roh manusia tidak akan mati seperti tubuh jasmani kita akan mati, akan binasa. Roh kita akan terus ada untuk selama-lamanya. Sehingga pada saat Alkitab berbicara kematian yang kedua ini, Alkitab hendak mengatakan pada kita bahwa akan terjadi keterpisahan antara kita dengan Allah pencipta kita oleh karena dosa-dosa kita. Dan keterpisahan kita dengan Allah adalah sebuah malapetaka, Bapak Ibu sekalian. Karena selain kita tidak akan bisa berfungsi sebagaimana dirindukan oleh pencipta kita, yaitu Allah itu sendiri, kita juga tidak mungkin bisa mendekati Allah oleh karena dosa-dosa kita. Dan Alkitab mengatakan, justru keterpisahan itu akan membuat kita menderita, bukan satu waktu, bukan dua waktu, tetapi untuk selama-lamanya di dalam neraka bersama-sama dengan iblis dan antek-anteknya. Tetapi syukur kepada Allah, Bapak Ibu sekalian. Kita mungkin tetap akan mengalami kematian secara tubuh dan daging itu. Tetapi kita tidak perlu mengalami kematian kedua itu. Yohanes pasal ketiga 16 mengatakan seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap kita yang boleh percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu sekalian, janganlah menyia-nyiakan tawaran kasih karunia yang begitu luar biasa ini. Jikalau Allah sendiri sudah mengulurkan tangannya untuk kita dan mau menyelamatkan kita, mengapa kita masih bersusah payah dan mengeraskan hati kita dan meletakkan hidup kita pada usaha manusia yang begitu terbatas ini? Allah rindu hidup kita yang sudah jatuh dalam dosa ini bisa kembali dipulihkan untuk boleh mengerjakan rencana mulianya di atas dunia ini. Maukah kita dipulihkan oleh Allah? Bapak Ibu sekalian, ini adalah kondisi mesin cuci saya setelah kotoran yang menghalanginya itu keluar dan saya bersihkan. Mesin cuci ini kembali berfungsi dengan begitu maksimal, bukan Bapak Ibu sekalian? Jikalau mesin cuci saya bisa kembali berfungsi oleh karena filternya dibersihkan dengan air dan sikat, maukah kita memberikan hati kita yang sudah tercemar oleh dosa ini dibersihkan dengan darah Yesus Kristus? Maukah kita membiarkan darah Yesus Kristus yang sangat mahal dan luar biasa ini, yang adalah satu-satunya yang mampu membersihkan dosa kita, untuk boleh hadir dalam hidup kita? Yesus Kristus mengucapkan sendiri kalimat ini. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Bapak Ibu sekalian, maukah engkau dan saya percaya dan menaruhkan hidup kita kepadanya?